Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk klik video ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Video ini adalah video lanjutan dari video kita yang kemarin tentang metode dan cara teknik bagaimana kita mempelajari dan memahami bacaan sholat dalam 30 hari. Bagi teman-teman yang belum menonton video kita yang kemarin, kami harapkan menontonnya terlebih dahulu. Link sudah ada di deskripsi. Kenapa harus menonton video yang kemarin terlebih dahulu? Karena agar teman-teman ada gambaran tentang materi yang kita sampaikan di video kali ini. Jadi teman-teman sekalian, video ini adalah sambungan dari video yang kemarin. Silakan cek link di deskripsi. Baik, teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang step by step-nya, langkah-langkahnya, caranya, hari per harinya, dan juga apa saja yang harus kita hafalkan, dan dari mana kita mendapatkan materi untuk kita hafalkan, dan dari mana sumbernya akan kita ketahui dan kita pelajari pada video kali ini. Silakan disimak sampai habis. Kemudian jangan lupa like dan subscribe, dan sebarkan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik, kita mulai videonya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengarah kepada apa saja yang akan kita pelajari dalam 30 hari ke depan, step by step-nya, hari per harinya, maka di sini kami ingatkan bahwasannya kunci utama kesuksesan program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan di sini mencakup niat yang kuat, istiqomah, kemudian konsisten. Banyak orang yang mulai di awal, ketika memulai belajar sesuatu, di awal semangat sekali. Kemudian menemukan beberapa kesulitan, beberapa rintangan dan halangan, kemudian pada akhirnya menyerah dan meninggalkan proses belajar. Jangan sampai ini terjadi pada kita semuanya, apalagi kita sedang belajar bacaan yang ada dalam sholat. Luruskan niat, kuatkan tekad, jangan menyerah, teruslah berjuang sampai akhir. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Setelah kita memiliki tekad yang kuat, niat yang lurus, dan juga kita semangat untuk berjuang, siap untuk capek dan lelah, kita harus menghafal. Sebagaimana teman-teman yang sudah bergabung di grup yang sudah kita bikin, bagi teman-teman sekalian yang belum bergabung di program ini, segera bergabung ya. Insya Allah link ada di deskripsi, silakan dicek di sana untuk bergabung. Kita kembali ke materi. Yang kedua adalah menghafal. Nanti akan kita paparkan apa saja yang harus dihafalkan dan apa saja yang harus dikuasai. Dan menghafal ini adalah mutlak, tidak boleh, tidak pasti harus dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang-ulang. Apa yang diulang-ulang yaitu hafalan dan juga materi yang sudah disampaikan. Yang keempat adalah bertanya apabila tidak paham dengan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya yang kelima adalah praktek dalam keseharian kita. Dalam ibadah kita, kita misalnya sudah paham doa berwudu misalnya, maka ketika berwudu kita resapi, kita hayati, kita benar-benar merasakan artinya. Kemudian yang sangat penting adalah istiqomah, yaitu terus belajar, tidak berhenti sampai di sini. Tidak berhenti hanya menghafal 1-2 kemudian sudah, tidak seperti itu. Tapi terus setiap hari menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Jadi saya ulang lagi, persiapan yang matang, persiapan niat, persiapan hati, persiapan tekad, kemudian menghafal kosakata yang kami berikan per harinya, kemudian mengulang-ulang pelajaran, bertanya apabila tidak memahaminya,
kemudian praktek dalam ibadah sehari-hari, istiqomah dalam ibadah dan dalam kebaikan. Dan teman-teman yang belum bergabung bersama kami di program ini, segera bergabung. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Baik, pendahuluan. Bacaan sholat itu banyak riwayatnya. Insya Allah kita akan belajar beberapa macamnya, beberapa riwayat akan kita pelajari semuanya insya Allah, agar sholat kita lebih bermakna dan ilmu kita lebih luas. Rujukan yang akan kita pakai dalam program ini adalah kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Kitab Al-Adhkar kurang lebih seperti ini. Kenapa kita menggunakan kitab ini sebagai rujukan utama? Karena kitab ini sangat lengkap ya teman-teman. Kita bisa lihat kitabnya cukup tebal sehingga memuat referensi yang cukup lengkap insya Allah. Dan ini yang ada pada saya, yang saya punyai ya. Boleh teman-teman cari sendiri di online shop nantinya. Silakan dicari sendiri apabila ingin memilikinya. Apabila tidak memiliki pun insya Allah akan kami rangkumkan materinya dari kitab ini. Juga kita menggunakan kitab ini karena kitab ini adalah karya seorang ulama yang masyhur, yaitu ulama dari mazhab Syafi'i, namanya Al-Imam An-Nawawi. Dan beliau ini ulama yang sangat masyhur, sangat terkenal di negeri kita, dan banyak sekali karya beliau yang tersebar luas di kalangan penuntut ilmu di negeri kita. Di antara karya Al-Imam Nawawi adalah kitab Arba'in An-Nawawi. Ini sangat terkenal sekali. Kemudian Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat banyak sekali dibahas di majelis-majelis ta'lim tentang adab dan akhlak. Kemudian Syarah Sahih Muslim yang bernama Al-Minhaj, kemudian At-Taqrib wa Taisir. Kemudian dalam bidang fikih, beliau memiliki kitab namanya Al-Minhajut Talibin. Ini adalah kitab yang sangat fenomenal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada Rawdatul Talibin dan lain sebagainya, silakan di-pause sendiri. Kemudian dalam bidang akhlak ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kemudian ada Bustanul Arifin. Kemudian ini adalah yang akan kita pelajari, Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar. Kumpulan doa Rasulullah SAW. Ini yang akan kita pelajari insya Allah. Baik, ini lain-lain ya, silakan di-pause sendiri, silakan dibaca sendiri apabila ingin mengetahui dan membacanya. Baik, pahami bacaan sholat dalam 30 hari, kuasai 50-60 kosakata dalam Al-Quran. Bagaimana teknisnya dan bagaimana bisa, baik, akan kita bahas. Hari pertama kita akan belajar doa masuk keluar kamar mandi. Kenapa? Karena rata-rata dari kita semuanya ketika bangun subuh misalnya dan ingin sholat subuh, harus ke kamar mandi terlebih dahulu. Maka kita sertakan di sini doa keluar masuk kamar mandi, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena setiap hari pasti kita bolak-balik ke kamar mandi. Langkah baiknya kita memahami apa arti dan makna doa dalam keluar masuk kamar mandi, atau jangan-jangan selama ini kita keluar masuk kamar mandi tanpa berdoa. Yang kedua adalah zikir sebelum dan sesudah berwudu. Kemudian hari ketiga doa pergi ke masjid part yang pertama. Kemudian hari keempat doa pergi ke masjid part yang kedua. Kenapa kita bagi menjadi dua? Karena doanya cukup panjang teman-teman. Doanya cukup panjang, dan untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal kosakatanya, maka insya Allah kita bagi menjadi dua. Hari kelima doa masuk masjid. Hari keenam doa keluar masjid. Hari ketujuh zikir di waktu azan. Kemudian hari ke-8, 9, 10, 11 adalah doa iftitah. Part 1, 2, 3, dan 4. Kenapa banyak sekali? Karena doa iftitah ini banyak sekali macamnya. Dan insya Allah akan kita pelajari beberapa di antaranya. Oh maaf, sampai kelima ya, hari ke-12. Sampai part kelima,
hari ke-12. Ini doa iftitah semuanya. Kemudian hari ke-13 kita akan belajar Al-Fatihah. Ini yang sangat penting karena jika Al-Fatihah ini sampai salah bacaannya, sholat kita bisa menjadi batal karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Kemudian hari ke-14 adalah doa ruku, doa hari ke-15. Hari ke-15 bacaan i'tidal, hari ke-16 doa sujud, hari ke-17 doa duduk di antara dua sujud. Kemudian hari ke-18 doa sujud tilawah. Hari ke-19 doa tasyahud, hari ke-20 sholawat kepada Nabi SAW. Kemudian hari ke-21 doa setelah tasyahud sebelum salam. Kemudian hari ke-22 zikir setelah salam part 1, dan besoknya zikir setelah salam part 2. Dan juga part 3, ada 3 di sini karena berarti di sini banyak macamnya. Ke-25 doa salat istikharah. Ke-26 doa kunut witir. Hari ke-7 zikir setelah salam dari salat witir. Hari ke-28 dan 29 doa hari ke-28, 29, 30 ini bonus ya teman-teman. Doa sehari-hari yang sering kita baca. Ada beberapa insya Allah nanti akan kita pilih yang paling sering saja. Dan materi ini bisa terselesaikan dalam 30 hari. Namun bagaimana untuk orang-orang yang tidak punya banyak waktu, yang kesibukannya luar biasa, sering safar mungkin, atau ibu rumah tangga yang tersibukkan dengan anaknya, maka tidak masalah jika mendengarnya 2 hari sekali, ataupun 3 hari sekali, 4 hari sekali, bahkan sepekan sekali pun tidak masalah ya. Jadi hari pertama, hari kedua diganti pekan pertama, pekan kedua, enggak masalah insya Allah. Jika misalnya kita mendengarkannya, menyimak materi ini sepekan sekali, insya Allah tidak sampai setahun akan terselesaikan. Dan kelebihan bagi teman-teman yang mengikuti program ini, insya Allah akan kita dampingi di grup untuk bertanya jawab, konsultasi, dan juga ada materi via Zoom sepekan 2 kali dalam 1 bulan untuk bertanya jawab secara langsung. Kalaupun tidak menyimak pelajaran Zoom, maka tetap bisa bertanya melalui grup yang sudah kita sediakan. Meskipun sangat disayangkan kalau nggak ikut pelajaran Zoom, karena akan ketinggalan beberapa materi juga, termasuk diantaranya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Kosakata seperti apa yang akan kita kirimkan? Seperti ini teman-teman sekalian. Ini misalnya hari pertama doa masuk keluar kamar mandi. Doanya adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar kamar mandi ghufranaka. Kata utama di sini adalah kata yang wajib untuk dihafalkan. Kosakata yang wajib untuk dihafalkan dengan artinya seperti ini. Ini yang wajib kita hafalkan. Setiap harinya berbeda-beda teman-teman ya. Ada yang ini kebetulan 13 ya. Kebetulan 13. Ada sinonimnya, ini tambahan. 2 ini sinonim dan antonim tambahan. Sinonimnya dan antonimnya tambahan. Persamaan kata sama lawan katanya. Ini di sini arti lawan katanya di sini. Maka yang wajib dihafalkan ini, jika mampu sehari menghafalkan ini maka lebih bagus. Kalau tidak mampu maka 2 hari, 3 hari, bahkan sepekan pun tidak masalah. Tapi bagi yang siap menghafalkan sehari maka itu lebih bagus ya. Kemudian ada tambahannya di sini, tambahan untuk persamaan dan lawan katanya. Misalnya di sini contoh ini dia al-khaba'ith misalnya adalah bisa berarti kejahatan atau kenajisan, kejahatan atau najis. Ada persamaan katanya ada syurur, an-najasat, kemudian lawan katanya ada thayyibat, al-khairat, yaitu kebagusan. Setiap harinya sebelum kita mempelajari satu doa, maka teman-teman akan kita kirimkan kosakata seperti ini di grup. Kemudian untuk dihafalkan. Hafalkan setiap harinya sebelum teman-teman menyimak materi yang akan kami berikan terbentuk video, maka teman-teman harus menghafal kosakata ini terlebih dahulu. Ini minimal ini. Kalau sehari, kalau mampu, kalau nggak mampu ya 2-3 hari sebagaimana kita ucapkan tadi. Nah,
Jika teman-teman memiliki kemampuan yang lebih dan semangat yang membara dan ingin menguasai 50 sampai 60 kosakata dalam Al-Qur'an, maka setiap kata utama di sini, ini kata utama yang tadi ya, ini sudah kita berikan contoh ayat dalam Al-Qur'an. Ini semuanya, ini artinya contoh ayat yang menggunakan kosakata ini. Misalnya ghufrana di sini, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan ini artinya di sini. Nah, dan juga akan kita jabarkan insyaallah kosakata yang ada di ayat-ayat ini. Dengan cara ini insyaallah teman-teman akan sangat mungkin menguasai 50 sampai 60% kosakata dalam Al-Qur'an. Ini kita bicara tentang kosakata, bukan tafsirnya. Adapun tafsir maka harus kembali ke tafsir-tafsir yang induk. Sekali lagi teman-teman, bagi yang belum bergabung di program ini, segera bergabung. Linknya sudah di deskripsi, silakan diklik di sana. Insyaallah kita akan ada pendampingan untuk tanya jawab selama 1 tahun. Baik, sebelumnya ingin saya tekankan di sini bahwasannya kemungkinan teman-teman akan mendapati kesulitan di awal-awal pelajaran. Dan namanya juga memulai, pasti akan mendapati kesulitan. Kemungkinan pelajaran pertama sampai pelajaran ke-10 akan terasa berat bagi teman-teman sekalian. Disinilah saat-saat yang kritis, di mana banyak orang yang menyerah karena mendapatkan kesulitan. Namun bagi teman-teman yang terus berjuang sampai akhir, setelah melewati ya kemungkinan 10 hari yang pertama, 10 materi yang pertama, insya Allah akan mendapatkan banyak kemudahan di materi-materi yang selanjutnya. Karena sejatinya materi yang selanjutnya itu yang di atas 10 adalah pengulangan, banyak mengulang dari materi-materi yang sebelumnya. Karena dalam Al-Qur'an itu ya kosakata diulang-ulang terus. Dalam sholat kosakata juga diulang-ulang terus. Sekali lagi saya tekankan, ketika teman-teman mendapati kesulitan di hari yang pertama, di materi yang pertama sampai materi yang kemungkinan materi yang ke-10, tetaplah bersabar, tetaplah istiqomah, tetaplah konsisten, dan jangan putus asa. Kalau capek istirahat sebentar tidak masalah, tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran tentang sholat, pelajaran tentang ibadah, yang kita harapkan ibadah ini akan menjadi penolong kita nanti di hari kiamat. Baik, sekali lagi teman-teman yang belum bergabung bersama kita, linknya ada di deskripsi, segera bergabung. Insyaallah kita akan ada pendampingan selama 1 tahun ke depan insyaallah untuk bertanya jawab dan berdiskusi. Demikian teman-teman sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.